Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gelar rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual langsung dari gedung DPR MPR RI bertempat di ruang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jumat 16 Agustus 2024. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Herman Suhadi, dan dihadiri oleh penjabat Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali, penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Afrianto, Wakil Ketua DPRD Beliadi, Wakil Ketua DPRD Heliana, Wakil Ketua DPRD Heriawandi, para Forkopimda, pejabat Eselon 2 dan 3, serta para tamu undangan lainnya. Sebelum mendengarkan siaran langsung pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Ketua DPRD Bangka Belitung, Herman Suhadi, terlebih dahulu memberikan sambutan sebagai refleksi peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Herman Suhadi mengatakan dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, tahun 2024 ini, tema yang diusung adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan dengan berkolaborasi bersama memanfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia Maju. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, pada tahun ini tema yang diusung adalah Nusantara Baru Indonesia Maju. Tema ini merefleksikan semangat bangsa Indonesia untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama, manfaatkan momentum ini untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tema hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia ini dipilih untuk menandai 3 momen penting bagi bangsa Indonesia, yaitu pertama adalah untuk penyambutan Ibu Kota Nusantara atau IKN, kedua adalah pergantian kepala negara, dan yang ketiga adalah langkah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebagai kata, melainkan sebagai kesempatan. Kesempatan untuk bergerak, berubah, hingga jadi nyata, dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Merefleksikan kemerdekaan untuk terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, harus semangat dalam berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk membangun Indonesia. Selain itu, Herman Suhadi juga menyoroti pemilihan umum yang telah berjalan dengan baik untuk menggambarkan wajah demokrasi di Indonesia yang terjaga dengan baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 pada tahun ini, DPRD Bangka Belitung mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir dalam menciptakan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai tujuan yang berprinsip pada nilai-nilai luhur bangsa. Sementara itu, saat menyampaikan pidato di momen terakhir masa pemerintahannya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengucapkan terima kasih karena selama masa 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga mampu membangun sebuah pondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris, membangun dari pinggiran, desa, dan daerah terluar. Izinkan kami menyampaikan terima kasih yang tulus, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua, kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, yang selama 10 tahun ini telah dengan kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah, dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan, sehingga kita sebagai sebuah bangsa yang besar bisa sampai pada titik ini, titik yang bisa menjadi titik lontar untuk menggapai kemajuan bersama
di masa yang akan datang. Beliau menginginkan agar kekayaan yang ada di negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, dapat dimanfaatkan semaksimalnya untuk kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi juga sangat mengapresiasi dukungan dan kerjasama seluruh lembaga negara dalam menopang lompatan kemajuan Indonesia. Keberhasilan pembangunan ini di berbagai sektor merupakan hasil kerja keras bersama. Pembangunan ini merupakan cita-cita bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Setelah bersama-sama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi menutup rapat dengan menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan kesabaran hadirin sekalian dalam mengikuti rapat hari ini. Seusai mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia secara virtual, penjabat Gubernur Bangka Belitung Safrizal mengatakan bahwa penjabat Gubernur Bangka Belitung Safrizal mengungkapkan semangat menatap masa depan, mencari peluang baru untuk mengejar apa yang tertinggal, sehingga bisa setara dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Tantangan terbesar Bangka Belitung yakni ekonomi, tidak bisa tergantung dengan pertambangan saja, harus diversifikasi, perkuat pertanian. Safrizal juga menambahkan, selaku negara yang multi etnis dan beragam, semoga kita selalu terikat dalam NKRI serta mengisi pembangunan sehingga NKRI ini sendiri bisa lebih maju lagi. Untuk Bangka Belitung, harapannya untuk bisa menatap masa depan dengan optimis. Ulang tahun RI ke-79. Kita kalau pakai perumpamaan manusia, umur 79 itu sudah cukup dewasa. Mudah-mudahan bangsa ini terus maju, dewasa dalam berbangsa dan bernegara. Dan tentu saja selaku negara yang multi etnis, beragam, mudah-mudahan kita terus terikat dalam NKRI dan mengisi pembangunan sehingga NKRI ini terus maju dan mandiri di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk Bapak sendiri harapannya Pak, untuk Bangka Belitung sendiri Bangka harapannya, Belitung menatap masa depan dengan optimis. Rintangan, halangan tidak membuat kita menjadi pesimis. Justru tantangan, halangan membuat kita tambah bersemangat menatap masa depan, mencari peluang-peluang baru, menata sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan tahun ini di tahun-tahun ke depan dan sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya di Indonesia. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Apa tantangan terbesar kita tahun ini Pak untuk Bangka Belitung Pak? Kalau Bapak melihatnya? Ya pertumbuhan ekonomi. Ya, artinya ya, kita bisa membaca bahwa kita nggak bisa hanya bergantung kepada sektor pertambangan untuk membuat ekonomi. Kita harus diversifikasi, perkuat kembali sektor pertanian kita, hidupkan kembali sahang kita, mulai tanam yang produktif di tanah-tanah kita, stop penambangan yang ilegal, tingkatkan produktivitas pertambangan yang legal. Kondusivitas, karena di tahun 2024 ini tepatnya di bulan November, bangsa kita juga akan melaksanakan kegiatan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia, dan ini memerlukan sebuah pemikiran yang baik, kemudian kolaborasi yang baik, kondusivitas yang baik juga, sehingga pelaksanaan itu nantinya akan kalau saya katakan ini adalah pelaksanaan demokrasi terbaik di seluruh dunia, di mana kegiatan dilaksanakan dalam satu hari di negeri yang terdiri dari 38 provinsi, 500-an kabupaten kota dengan penduduk yang 270 sekian juta jiwa. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Saya sangat mengharapkan bahwa mari kita bangga pada negara kita, kepada bangsa kita, dan berterima kasih kepada para leluhur founding fathers yang telah memerdekakan negeri yang sangat kita cintai ini. Merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia, NKRI harga mati. Terima kasih. Ya.